ada yang foto prewedding punya orang, foto prewedding itu saya lihat. Oh, ini nggak sayang dibuang gitu. Tapi orangnya nggak ngambil udah lebih dari 2 bulan. Udah lewat harusnya. Udah lewat jauh udah gitu. Lewat. Nah. Ya udah gimana lagi. Akhirnya udah tuh. Udah kita buang. Dan memang sampai detik ini pun itu negatifnya nggak diambil juga. Udah nggak ada malah yang negatifnya. Kamera digital semakin hari semakin murah, terus lebih ringkas, lebih mudah lah secara proses foto ketimbang kamera analog gitu. Nah terus lo dan Azi ini menggagas sebuah usaha cuci film. Ini gimana? Ini bisa dibilang usaha yang nekat atau gimana nih? Kalau nekat enggak juga mas. Jadi kayak ya sama kayak tren yang lain. Dari pengalaman orderannya masuk, apalagi anak muda ya. Nah, ini tren di luar kameranya lagi apa sih, Dak? Apa sekarang tuh lagi, kan kita sempat ngalamin masa-masa heboh lomo gitu kan. Nah, terus sekarang nih apa lagi banyak yang SLR, point and shoot, apa disposable gitu? Kalau itu biasanya tergantung anak itu si fotografer baru ini, fotografer analog ini, dia mau mulai dari mana biasanya. Mungkin ada yang merasa aku coba kamera pocket dulu, point and shoot dulu. Nanti setelah bisa dia coba rangefinder. Lalu setelah bisa rangefinder dia baru beli SLR. Oh dia ini ya bertahap ya? Bertahap. Karena sejauh ini aku lihat sih kayak gitu ya. Jadi anak-anak ini juga berkembang ilmunya. Semakin dia motret, semakin dia tahu apa itu fotografi analog, kameranya juga lama-lama makin expert gitu. Iya. Istilahnya tuh analog tapi versi high end ya? Iya, tapi kalau ngomongin tren yang lagi di luar apa, point and shoot sama mungkin udah mulai banyak juga yang motret pakai medium format itu mas. Medium format? Medium analog? format iya analog. Jadi udah mulai banyak di situ yang motret. Itu sih paling. Tapi sekarang dari market pelanggan lo sendiri cukup banyak juga nggak fotografer komersial yang, karena gue inget beberapa fotografer komersial ya, yang gue inget wedding lah gitu. Ada satu fotografer wedding itu menawarkan paket untuk difoto pakai kamera analog. Bahkan itu secara harga lebih daripada harganya kalau dia motret pakai digital tuh. Jadi mungkin yang dijual lebih ke artnya lah gitu. Lo si Asap Photolab termasuk nge-grab market semacam ini juga nggak? Sejauh ini sih ada beberapa pelanggan yang masuk kayak gitu ya. Cuma ya kalau kita secara sengaja mau nge-grab market itu kayaknya belum deh saat ini. Jadi memang masih mau yang anak-anak muda, anak-anak gitu ya? muda dulu. Tapi ada yang seperti itu. Aku sendiri kadang juga ngambil job wedding misalnya ada orang minta bantuan gitu. Aku ada kok paket analog itu juga ada. Oh itu juga ada? Ada. Dan dijual lebih mahal juga dibanding digital? Iya begitulah. Ini orang-orang kayak gini dia yang bikin ini baru ya? Iya jadi apa? Dunia baru lagi nih. Ini aja sih, diferensiasi aja sih. Hasilnya kan itu dia khas ya, film itu. Jadi ya kadang ada yang nanyain mas ini filternya pakai apa? Oh itu enggak filter, ini filternya ya film Kodak ini misalnya, atau Fuji film ini. Memang karakter yang keluar memang seperti itu. Iya kayak gitu. Nah kalau si orang yang ingin difoto ini menghendaki, ini udah pakai film aja ya, udah gitu kan. Ini selama lagi ngejalanin usaha kayak gini, pasti kan sempat tuh ngalamin kendala atau apa gitu. Ada pengalaman menarik nggak sih, Dak? Apa tiba-tiba lagi setengah jalan mesin rusak, gagal develop segala macem gitu? Pernah sih mas. Saya sendiri ya namanya apa ya? Error manusia pasti ada kan. ya? Ini kan semuanya tadi itu semua dipegang, semua crafting kan. Nah jadi pernah waktu itu saya masukin film ke mesin itu. Selotipnya kan harusnya ada selotipnya gitu dimasukin. Saya cuma masang satu aja. Ya udah lepas di dalam. Nah kebetulan yang paham troubleshooting soal mesin itu si Azi ini, Azi itu paham gitu. Jadi dia lebih ngerti lah, lebih teliti gitu. Ya langsung sama dia diatasi, langsung diangkat semua gitu, cairannya segala macam. Tapi akhirnya aman? Aman ya. Kita langsung minta maaf ke pelanggannya kan, maksudnya film tersebut ada begini-begini kita kasih ganti rugi kayak gitu ya. Gimana lagi kalau ya sudah nggak pernah ngalamin gitu ya. Nggak bisa. Ini kalau ngomongin soal pelanggan ya, gue lagi sering denger banget usaha-usaha semacam ini ya, cuci film itu. Tren-trennya tuh anak muda sering naruh negatif ya, negatif tapi nggak pernah diambil lagi. Itu bener nggak sih? Iya bener sih. Itu lumayan di sini juga banyak kejadian kayak gitu. Jadi nggak diambil lagi. Tapi walaupun gitu kita udah ngasih imbauan supaya
negatifnya diambil karena kan gimana pun juga itu karya kamu ya, aset raw-nya itu sebetulnya file raw. Nah sayang banget kalau itu nggak diambil. Itu kan sebenarnya apa ya, itu bisa kamu scan lagi nanti. Betul. Kamu bisa misalnya negatif itu kan awet banget ya, plastik gitu, plastik dia udah didesain supaya bisa bertahan lama juga gitu kan. Bahkan saya punya negatif yang udah dari tahun kapan, tahun 90-an awal gitu, masih disimpan ibu, masih disimpan, cuma dibersihin pakai air aja, terus sama di scan lagi. Mungkin dengan teknologi Photoshop yang paling canggih bisa color collection segala macam. Nah itu jadi normal lagi warnanya, maksudnya jadi bagus lagi gitu. Nah kalau nggak diambil kan sayang banget. Saya pernah waktu itu, karena di sini negatif itu cuma 1 bulan disimpannya. Kebijakan dari Asal Foto Lab. Jadi negatif masuk, di-keep 1 bulan. Di-keep 1 bulan, kalau enggak nanti ya udah kita nggak tahu kemana. Bebas lah ya, mau jadi pajangan atau apa gitu. Iya, saya pernah itu mau buang. Jadi kadang kan setiap mau buang tuh, ya kalau saya sih saya biasa cek dulu ya, suka ngecek ini apa sih isinya gitu, atau siapa punya siapa ada teman yang lupa gitu kan. Iya. Nggak tahu ya, saya cek ada yang foto prewedding punya orang. Foto prewedding itu saya lihat, oh, ini nggak sayang dibuang gitu. Tapi orangnya nggak ngambil udah lebih dari 2 bulan. Udah lewat harusnya. Udah lewat jauh. Udah gitu. lewat. Ya udah gimana lagi. Akhirnya udah tuh. Udah kita buang. Dan memang sampai detik ini pun itu negatifnya nggak diambil juga. Udah nggak ada malah sang negatifnya. Iya kan, ya udah lama itu mas, udah kejadian hampir setahun lalu gitu. Iya. Cuma kan ya sayang. Kalau saya sih sayang ya, sebagai fotografernya sayang, sebagai kliennya juga sayang. Gitu. Iya, karena mungkin pemikirannya lebih banyak ke ketika mereka terima hasil scan-nya itu mereka udah ngedapetin foto high res ya. Mungkin itu benaknya ya. Iya. Akhirnya kayak udahlah negatifnya nggak perlu diambil lagi gitu ya. Iya. Oke deh, ini terakhir dari gue ya. Kalau yang namanya kita ngebangun usaha tuh kadang-kadang nggak cuma sekedar nyari cuan lah, nggak sekedar cuma nyari untung gitu. Ada sisi lain juga yang pengen dicapai dari usaha yang lagi dibangun gitu. Di Asal Foto Lab sendiri ada nggak, selain urusan nyari keuntungan, nyari cuan, ada nggak yang pengen dicapai dari usaha ini? Kalau tujuan awalnya kan kita memang ingin ini ya, mencari teman gitu kan. Mencari teman, terus bersama-sama merayakan fotografi analog gitu kan. Ingin membangun komunitas analog yang menyenangkan gitu. Ya tadi itu pengen slow down, pengen enjoy fotografi gitu kan. Nah selain itu kalau buat saya pribadi itu saya pengen saya tuh menikmati ngelihat banyak foto, ngelihat banyak gambar. Nah kadang banyak gambar-gambar visual yang bagus-bagus banget, dan itu saya sama sekali nggak kepikiran, saya nggak pernah lihat foto-foto model kayak gitu di teman-teman fotografer sekarang ya, maksudnya fotojurnalis, warna foto sekarang yang tempat saya suka main gitu. Itu justru kadang muncul sama anak-anak teman-teman masih SMA, masih SMP, masih coba-coba gitu. Kadang visualnya tuh bagus-bagus. Nah itu tuh elemen-elemen kejut itu saya nikmatin gitu. Kalau pribadi iya, wah setiap sekali scan gambarnya kok bagus ya, gambarnya kok bagus ya gitu. Nah, kayak gitu sih paling mas. Iya, karena menariknya adalah ternyata yang tadinya lo pengen menularkan kesenangan ini ke orang lain, bahkan lo yang sebagai pihak yang ngeprosesnya pun ngerasain itu ya, kesenangan itu ya, ketika lagi ngeliat gambar yang bagus gitu, hal-hal yang nggak terpikirkan sama lo sebelumnya, bisa tuh dibikin sama anak-anak muda ini ya. Iya, itu visualnya bener-bener bikin saya kaget gitu, amazing gitu kayak kok bisa gitu. Kadang kan ada yang tiba-tiba pakai, saya pernah lihat itu fotonya. Jadi dia pakai flash, dia di bawah ngambilnya gitu pakai flash, cepet. Terus gambar itu kan begini kan, persegi gini kan. Dia gambar kucing lewat, nah atasnya tuh putih, bawahnya hitam, kelihatan kucingnya gitu. Jadi kan saya lihat, wah ini kok bagus. Terus dia bisa motret kuda lewat, terus kudanya itu belakangnya ada ranting-ranting pohon, jadi kayak rusa gitu. Ya mungkin dia entah sengaja atau enggak, karena yang lain mungkin fotonya ada bisa dibilang ya biasa gitu. Tapi beberapa visual tuh bikin saya ini. Hal-hal yang nggak kepikiran. Kepikiran. Tapi memang gue pernah dengar salah satu kelebihannya point and shoot tuh begitu ya.
Karena sebetulnya kan yang spiritnya adalah mereka nggak perlu mikirin apa yang mau mereka ambil kan. Jadi kadang-kadang apa yang ditangkap itu suatu hal yang nggak keduga tuh. Yang mungkin tadi kayak lo bilang, tiba-tiba udah lewat ada rantingnya, jadi kayak feel-nya kayak apa ya? Street photo ya. Iya, bisa dibilang ya street jadi photo. Kayak gitu ya. Tapi emang di sini lo cuman ngelayanin processing untuk film 35 atau ada juga yang 120 bisa. 120 pun juga. Oh, oke. Oke deh, ini semoga Asa Photo Lab makin cuan nih, makin rame. Amin. Buat teman-teman yang tertarik buat processing filmnya di Asa Photo Lab, ini ada di Tebet Barat ya? Iya. Di daerah Tebet Barat, Jakarta Selatan. Nanti alamat termasuk Instagram ya, Asa Photo Lab, kita akan taruh di video sini ya. Oke, Siap. Thank you banget buat sharingnya. Terima kasih Mas Dino.